Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan yang kami hormati Ibu Vivi dan Bintari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Perkenalkan, nama saya Rizia Julieta Chelsea sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 12 hari ini. Materi yang akan kami bawakan sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu mengenai digitalisasi, e-bisnis, dan internasionalisasi UMKM. Di era saat ini, UMKM dituntut untuk tidak hanya berbahas secara offline, tetapi juga harus mampu bertransformasi ke ekosistem digital demi memperluas pasar hingga ke kancah internasional. Hari ini kami akan mengupas tuntas mulai dari konsep digitalisasi, pemanfaatan platform e-commerce, sistem bayar digital seperti Kris, sehingga strategi dan studi kasus nyata UMKM kita yang berhasil menembus pasar global. Baiklah, untuk pembahasan lebih lanjut, langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi. Kepada materi, pertama saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, saya Alika Rahmadani dengan ujian PM 245. Untuk materi pertama yaitu konsep digitalisasi UMKM. Apa sebenarnya tujuan utama digitalisasi UMKM? Tujuannya adalah untuk membuat bisnis bisa berjalan kapan saja dan di mana saja. Perlu dicatat, ini adalah perubahan menyeluruh, bukan hanya bagian pemasarannya saja. Hal ini penting karena UMKM yang sudah go digital terbukti lebih tahan banting menghadapi masalah ekonomi. Sistem ini menguntungkan semua pihak. Pemilik usaha bisa menjangkau lebih banyak pembeli dengan biaya murah, sementara konsumen mendapatkan kemudahan dan kejelasan informasi produk. Selanjutnya yaitu e-bisnis dan e-commerce. Perbedaan dasar antara e-bisnis dan e-commerce sebenarnya terletak pada luas cakupannya yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Kita bisa membayangkan e-bisnis sebagai sebuah sistem induk atau payung besar yang memayungi seluruh napas operasional bisnis berbasis teknologi, mulai dari urusan dapur internal seperti manajemen stok dan karyawan, hingga hubungan kerja dengan mitra eksternal. Sementara itu, e-commerce hanyalah sebuah subbagian atau kamar kecil di dalam sebuah sistem tersebut yang memiliki tugas sangat spesifik, yaitu memfasilitasi proses transaksi jual beli dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Jadi, sederhananya, jika e-bisnis berbicara mengenai bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan secara menyeluruh menggunakan teknologi, maka e-commerce murni hanya berfokus pada aktivitas dagang atau proses transaksinya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan ujung NPM 244. Di sini saya akan membahas mengenai sistem operasional e-commerce. Nah, untuk menjalankan operasional e-commerce yang sehat, bagaimana sih sebenarnya operasional e-commerce berjalan? Yang pertama, kita butuh profile manajemen untuk data pelanggan dan inventory manajemen untuk memastikan stok barang tersedia. Ketika pelanggan membeli, ordering manajemen akan memproses pesanan tersebut. Lalu diteruskan ke shipping manajemen untuk pengiriman barang. Yang terakhir, semua aktivitas tadi direkam oleh reporting system sebagai bahan evaluasi bisnis kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai platform digital bagi UMKM. Platform digital adalah arsitektur teknologi yang memungkinkan pembangunan fungsi, komputasi dan integrasi platform teknologi informasi, komputasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh perusahaan. Lalu, mengapa UMKM harus masuk ke platform digital? Platform digital bukan sekedar tempat jualan, tapi sebuah ekosistem. Memang ada resiko seperti ketergantungan atau masalah reputasi. Namun, keuntungannya jauh lebih besar. UMKM bisa mencapai skala ekonomi tanpa modal besar, memperluas jangkauan pasar secara instan, dan meningkatkan efisiensi waktu tanpa menambah biaya operasional. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai Kemenko UKM memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM melalui beberapa langkah. Nah, pemerintah sendiri melalui Kemenko tersebut strateginya yang pertama itu dengan meningkatkan SDM dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya dapat meningkat. Kemudian mengintervensi perbaikan proses bisnis para pelaku usaha UMKM seperti teknik pemasaran dan literasi keuangan. Kemudian pelaku usaha UMKM juga mampu menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara memperluas akses pasar. Dan yang terakhir, hargailah pahlawan lokal pelaku UMKM yang dapat memberikan motivasi usaha mikro untuk bergabung ke platform digital atau ke pasar internasional atau
sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Sambatul Maulida dengan ujung NPM 243. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital adalah sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan media elektronik seperti internet banking, mobile banking, dan dompet digital atau e-wallet melalui perangkat digital seperti smartphone. Di Indonesia, bentuk pembayaran digital yang umum digunakan antara lain GoPay, OVO, Vcash, ShopeePay, Isaku, Mandiri, eCash, Dana, dan Sakuku, serta pembayaran berbasis QR code yang dikenal dengan QRIS. Pembayaran digital berfungsi sebagai media transfer dana antara penjual dan pembeli yang berlangsung secara cepat, praktis, efisien, serta terintegrasi dalam ekosistem digital, sehingga mempermudah proses transaksi dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya adalah tantangan UMKM dalam pembayaran digital. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan teknologi. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga belum memahami secara penggunaan pembayaran digital. Kurangnya pelatihan dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi menjadi hambatan dalam penerapan teknologi pada aktivitas bisnis sehari-hari. Infrastruktur digital yang belum memadai, akses internet yang belum merata, terutama di wilayah terpencil, menjadi kendala utama dalam penerapan pembayaran digital. Kondisi yang belum optimal ini memperlambat proses digitalisasi UMKM di Indonesia. Yang selanjutnya adalah perbedaan daya adaptasi teknologi. Semua sektor UMKM dapat dengan mudah mengadopsi pembayaran digital. UMKM di sektor makanan relatif lebih mudah beradaptasi karena proses transaksinya sederhana. Sementara sektor manufaktur atau kerajinan menghadapi tantangan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah dukungan dari ekosistem yang kolaboratif. Penerapan pembayaran digital memerlukan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku pasar. Kolaborasi antar pihak dibutuhkan untuk mendorong inovasi teknologi sekaligus memastikan perlindungan konsumen dan terciptanya integrasi sosial ekonomi yang inklusif. Selanjutnya adalah internasionalisasi UMKM. Internasionalisasi UMKM merupakan proses perluasan usaha ke pasar internasional melalui kegiatan seperti ekspor, kerjasama bisnis lintas negara, pemanfaatan platform digital global, atau keterlibatan dalam rantai nilai internasional. Proses ini tidak hanya mencakup penjualan produk ke luar negeri, tetapi juga penyesuaian produk, strategi pemasaran, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital. Dalam praktiknya, internasionalisasi UMKM ini dilakukan secara bertahap karena keterbatasan modal, pengetahuan, dan jaringan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sintiana Sari Putri dengan ujung NPM 246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang dalam memasuki pasar global. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tantangan internal. Yang pertamanya itu ada keterbatasan dana. Nah, itu merupakan kurangnya akses modal, menghambat produktivitas dan inovasi untuk bersaing dengan perusahaan besar. Lalu yang kedua itu ada kurangnya kemampuan digital. Nah, jadi banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan cara tradisional dan masih belum mampu mengadopsi pendekatan berbasis data. Lalu yang selanjutnya ada efisiensi kendala operasional. Nah, ini tuh merupakan kurangnya teknologi menyebabkan biaya produksi tinggi dan kualitas produk yang tidak konsisten. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan eksternal yang akan dihadapi para pelaku UMKM. Nah, yang pertama itu ada persaingan dengan barang impor yang berbiaya murah lalu berkualitas tinggi. Nah, penetrasi pasar ini terhambat oleh barang impor berkualitas yang tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua ada perubahan tren pembayaran. Nah, ini tuh sulitnya beradaptasi dengan cepat dari metode tradisional ke sistem digital seperti dompet digital atau kris karena kendala infrastruktur. Lalu yang ketiga ada fluktuasi pasar dan preferensi. Ini merupakan gangguan pasokan global, itu meningkatkan biaya produksi. Ditambah adanya tren konsumen global yang kini lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Nah, lalu sekarang aku akan melanjutkan menjelaskan peluang strategis UMKM dalam memasuki pasar global. Yang pertama ada akses yang lebih luas ke pasar tanpa batas. Nah, jadi media sosial dan e-commerce itu menghilangkan hambatan geografis dan biaya distribusi tradisional. Yang kedua, ini ada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Nah, ini tuh merupakan automasi layanan pelanggan dan stok barang secara digital yang dapat menekan biaya operasional. Yang ketiga ada
citra produk atau branding. Nah, platform digital itu akan membantu produk lebih mudah ditemukan investor dan pembeli internasional karena adanya personal branding ya, atau citra produk. Nah, lalu yang selanjutnya ada komunitas sosial. Media sosial ini tuh membangun loyalitas pelanggan dan promosi sukarela dari komunitas global. Yang terakhir ada penyesuaian strategis terhadap tren konsumen global. Nah, UMKM jadi bisa memantau tren pasar dunia secara langsung untuk menyesuaikan strategi ekspor mereka. Lalu yang selanjutnya ada studi kasus UMKM digital di Indonesia. Yang pertama itu ada studi kasus brand Patris. Nah, ini adalah UMKM fashion asal Bogor yang sukses menembus Singapura dan Malaysia. Mereka menggunakan analitik data untuk memetakan tren warna dan ukuran sepatu yang disukai konsumen luar negeri, sehingga produksi lebih efektif dan minim risiko. Yang kedua ada pemberdayaan pemerintah karya kreatif Indonesia oleh Bank Indonesia. Nah, program ini mendampingi UMKM dari produksi hingga pemasaran internasional. Program ini juga mempercepat penggunaan kris dan pencatatan keuangan digital agar UMKM lebih mudah mendapatkan modal dari bank atau akuntabel. Nah, mereka juga mengadakan pameran virtual yang mempertemukan UMKM daerah secara langsung dengan pembeli asing tanpa biaya perjalanan yang mahal. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri sesi presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat. Digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui integrasi bisnis dan sistem pembayaran digital. Hambatan geografis ini dapat teratasi, sehingga peluang untuk internasionalisasi atau go global terbuka lebar bagi produk lokal di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan modal dan literasi digital, sinergi antara kualitas produk, pemanfaatan teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah adalah kunci utama keberlanjutan UMKM di pasar global. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian dari materi yang kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak.